Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Nah, pada pagi ini kita akan belajar yang pertama massa dan berat benda. Yang kedua kita akan belajar hukum 1 Newton. Dan yang ketiga kita akan belajar hukum 2 Newton. Dan yang terakhir kita akan belajar hukum 3 Newton. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke materi ataupun slide berikutnya. Nah, coba adik-adik perhatikan apa bedanya antara massa dan berat benda. Ya. Apa itu massa adik-adik? Dan apa itu berat benda? Terus, apa bedanya antara massa dan berat benda? Apakah massa dan berat benda itu sama? Coba kita perhatikan video berikutnya. Massa dapat diartikan sebagai ukuran jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat atau benda. Jadi, massa memiliki intrinsik suatu benda, sehingga dimanapun benda berada, nilai massa akan tetap sama jika didasarkan pada pengaruh benda terhadap arah gerak. Maka, massa digolongkan dalam besaran skalar, besaran yang hanya memiliki nilai. Bagaimana dengan berat benda? Berat adalah ukuran dari jumlah gaya yang bekerja pada massa karena percepatan akibat gravitasi. Berat tergantung pada efek gravitasi, sehingga dapat berubah tergantung di mana ia diukur. Jika tidak ada gravitasi, maka berat bisa menjadi 0. Berat juga memiliki besaran dan arah. Berarti berat termasuk besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Bagaimana rumus berat benda? Coba kita perhatikan rumus berikut adik-adik. Rumus berat benda dapat dituliskan W sama dengan M kali G, di mana W adalah berat benda dengan satuan Newton atau Dyn, M itu massa benda dengan satuan kilogram ataupun gram, G percepatan gravitasi yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat atau biasa kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, perhatikan gambar berikut adik-adik. Ini adalah gambar Isaac Newton ya, dengan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi suatu benda yang sedang diam akan tetap diam dan benda yang sedang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Hukum Newton 1 dapat kita tuliskan dengan sigma F sama dengan 0. Maksud dari hukum 1 Newton ini berkaitan dengan sifat kelembaman benda. Wah, apa itu sifat kelembaman benda? Kelembaman benda atau yang biasa disebut inersia, maksudnya adalah sifat suatu benda untuk mempertahankan kedudukannya. Nah, agar lebih jelas, silahkan perhatikan video berikut adik-adik. Sebuah kereta ataupun sebuah bus yang sedang melaju kencang direm secara mendadak, maka penumpang di situ akan terjengkal. Alasannya kenapa adik-adik? Karena kecenderungan benda untuk bersikap diam jika tidak ada gaya yang mempengaruhi dari luar. Nah, kita lanjut ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum ini juga menjelaskan bahwa resultan gaya yang bekerja pada suatu benda nggak sama dengan 0. Maka benda tersebut akan bergerak dengan satu percepatan tertentu. Artinya benda yang bergerak ini memiliki percepatan ya. Nah, ini persamaan untuk hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F per M, di mana A adalah percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat, F sama dengan gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton atau
kg meter per sekon kuadrat. Dan M massa benda dengan satuan kilogram. Nah, perhatikan contoh berikut adik-adik. Ini adalah gambar video sebuah mobil yang mengangkut beban yang terlalu berat. Nah, semakin berat bebannya, maka percepatannya juga akan semakin kecil. Kita lanjut ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi ketika benda pertama memberikan gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua akan kembali memberikan gaya reaksi yang sama besar kepada benda pertama, namun arahnya berlawanan. Ya, hukum ini biasa juga disebut sebagai hukum aksi-reaksi. Hukum 3 Newton ini berkaitan dengan gaya aksi dan reaksi. Maksudnya adalah setiap benda yang kita berikan gaya aksi, maka benda tersebut akan kembali memberikan gaya reaksi yang sama besar terhadap kita. Tapi ingat ya, arahnya berlawanan. Jadi hukum 3 Newton dapat ditulis dengan persamaan F aksi sama dengan min F reaksi. Perhatikan gambar berikut. Nah, video berikut memperagakan sebuah sampan yang sedang melaju karena adanya gaya aksi yang diberikan oleh dayung dan air memberikan gaya reaksi yang arahnya berlawanan terhadap arah gayung sehingga mendorong perahu untuk bergerak maju. Baik adik-adik, demikianlah materi kita pada pertemuan kita hari ini. Saya sampaikan terima kasih dan selamat belajar.